Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Sam. Saya dari kelas SCTP dengan NRP 33246055. Saya di sini akan menjelaskan untuk studi kasus yang pertama, yaitu multinomial. Untuk studi kasus yang pertama ini kita menjelaskan soal jaringan payudara. Untuk yang pertama, untuk studi yang pertama ini digunakan untuk membaca dataset menggunakan DCSV dari library read. Fungsi CSTR itu digunakan untuk melihat struktur datanya. Kita melihat struktur datanya termasuk jenis kolom dan tipe data. Dengan cara ini kita dapat memeriksa apakah dataset tersebut sudah sesuai untuk kita analisis lebih lanjut. Untuk yang kedua, reduksi kelas atau yang ini. Nah, reduksi kelas ini tuh kita menggabungkan data dari FAD, KLA dan MAS untuk jadi other. Nah, ini juga menghapus untuk kolom ID atau kolom yang tidak diperlukan. Selanjutnya, kolom kelas diubah menjadi faktor dan nilai dalam kolom tersebut yang sesuai dengan Vibo adenemo atau FAD-nya. Nah, dan mastopati itu MAS dan glandular itu GLA ini dijadikan satu menjadi other. Makanya di sini outputnya hanya ADI, CAR, CON, dan other itu termasuk di dalam FAD, KLA, dan MAS. Lalu untuk splitting ini itu digunakan untuk itu kayak dibagi seperti kayak sebelumnya mungkin library KR itu kita digunakan untuk menjadi data menjadi dua bagian, yaitu 70 dan 30. 70 itu sebagai latihan dan 30% itu bentuk sebagai data penguji. Nah, lalu di sini ada setting reference atau untuk mengatur referensi kelasnya. Nah, di sini tuh digunakan kalau ADI atau adipose tissue itu digunakan menjadi kelas referensi untuk model klasifikasi multinomialnya. Fungsi releval itu untuk mengatur ulang level faktor yang penting untuk analisa regresi multinomial. Lalu yang selanjutnya ada model multinomial. Nah, ini checking the model ya, atau summary-nya ini. Nah, lalu yang kelima itu ada mengubah koefisien ini. Nah, yang kelima ini itu model multinomialnya dengan menggunakan fungsi multinom atau multinom ini. Nah, dari paket dari ini require nnnet ini, model klasifikasi multinomial dibangun menggunakan seluruh fitur dalam dataset class. Model ini digunakan untuk memprediksi kelas berdasarkan fitur lainnya. Lalu yang keenam itu ada ini digunakan untuk mengubah koefisien menjadi peluang. Koefisien yang dihasilkan oleh model multinom ini diterjemahkan ke dalam bentuk peluang dengan cara mengambil eksponensial dari setiap koefisien. Diberikan interpretasi ini lebih mudah dalam konteks probabilitas. Untuk yang nomor 7, ini menunjuk hasil dari prediksi kelas pada data pelatihan. Nah, ini itu digunakan untuk fungsi predik itu prediksi kelas pada data pelatihan digunakan menggunakan fungsi predik. Nah, jadi hasilnya ini tadi itu dari fungsi prediknya. Nah, tabel klasifikasi confusion matrix itu dibangun untuk membandingkan nilai prediksi dengan nilai aktual dalam data pelatihan. Akurasi model dihitung dengan menggunakan proporsi nilai yang benar diagonal pada tabel yang klasifikasi. Lalu untuk sintak yang terakhir, untuk yang nomor 8. Nah, jadi kita bisa lihat di sini jika untuk model yang sudah dilatih digunakan untuk memprediksi kelas pada data penguji dan tabel klasifikasi. Nah, klasifikasi. Nah, kembali dibuat untuk mengevaluasi kinerja model. Nah, hasilnya itu tadi kayak ADI 6. Nah, model memprediksi kelas ADI benar sebanyak 6 kali. Jadi itu 6, 4, 14 itu sebanyak benarnya. Jadi sebanyak 6 kali. Lalu untuk CAR itu sebanyak 6 kali, dan CON itu sebanyak 4 kali, dan other itu sebanyak 14 kali tanpa ada kesalahan. Nah, berdasarkan hasil ini, model terlalu cukup baik dalam prediksi kelas yang benar. Akurasinya dapat dihitung dengan menjumlahkan elemen diagonal dan membaginya dengan total jumlah prediksi, yang menunjukkan seberapa akurat model ini mengklasifikasi data uji.
Ini untuk studi kasus yang pertama. Lalu untuk studi kasus yang kedua yaitu jadi untuk studi kasus yang kedua, untuk yang pertama itu ada terlalu kecil ya. Ada task classification dataset di sini. Nah, untuk kodenya kita menjelaskan n-sample 1000 itu untuk total ada 1000 baris data, lalu 10 feature atau featuresnya 10, tapi yang kita gunakan informatif dari 10 feature itu kita gunakan 5 fitur berguna untuk prediksi dan 5 fitur lainnya itu kombinasi linear dan fitur informatif. Makanya di sini ada informatif dan redundant. Di sini diklasifikasikan terdiri dari 3 kelas, yaitu 0, 1, 2. Untuk random state ini buat apa? Agar hasil reproducible-nya itu tidak berubah-ubah saat dijalankan. Nah, di sana kan terdapat output 1000,10 dan 1000. Maksudnya apa? Jadi 1000 itu kan tadi kan sesuai X-nya tadi ya. Nah, 1000 ini tadi adalah fiturnya adalah 10 baris dan 10 kolom. Lalu untuk 1000-nya itu adalah Y-nya atau label kelasnya untuk masing-masing sampel sebanyak 1000. Nah, jadi karena masing-masing sampel itu ada 1000, jadi kelas 1 itu adalah 332 data, kelas 1 itu ada 330 data, dan sampel yang ketiga atau kelas 2 itu ada 334 data. Nah, kalau dijumlahkan ya ada 1000. Nah, atau arti simpelnya jumlah data di setiap kelas itu masih hampir sama, atau bisa dibilang sangat ideal untuk pelatihan model klasifikasi tanpa perlu kita membalance-nya lagi, karena memang pada dasarnya kita ada 1000 sampelnya itu ada 1000. Lalu yang kedua ada define itu digunakan untuk lebih ke fungsinya mungkin. Fungsinya ini untuk apa ya simpelnya? Fungsinya itu mungkin kita jelasin dari awal dulu mungkin ya, kayak modelnya. Nah, ini untuk modelnya aja lah. Nah, jadi modelnya itu untuk melakukan regresi logistik multinomial, cocok untuk klasifikasi dengan banyak kelas, misalnya 3 kelas. Nah, jadi ini cocok buat sesuai yang kita butuhin, yaitu kita butuh 3 kelas. Nah, ini tuh berbeda dengan pendekatan one versus rest atau OFR ya, yang membandingkan satu kelas melawan gabungan kelas yang lain. Nah, lalu ini tuh solver LBGFGIS itu buat apa nih? Nah, itu cocok untuk dataset kecil hingga menengah dengan bekerja baik dengan regresi logistik multinomial. Lalu ada NumPy import itu untuk evaluate multinomial logistik regresi model. Jadi itu kan outputnya ini ya, min akurasi 0,681 itu untuk persentasenya. Jadi simpelnya rata-rata akurasi modelnya itu ada di sekitar 68,1% dan deviasi akurasi sebesar 4,2% yang menunjukkan stabilitas model cukup baik walaupun ada sedikit fluktuasi atau faultnya. Lalu di bawahnya itu ada predicate class 1. Predicate class 1 itu maksudnya apa? Nah, predicate class 1 itu maksudnya jadi model kita itu memperkirakan bahwa baris 1 data tersebut termasuk ke dalam kelas 1 dari 3 kelas yang mungkin, yaitu 101, 1 dan 2. Nah, jadi simpelnya model itu memperkirakan nih bahwa baris data tersebut termasuk ke dalam kelas 1 dari 3 kelas tersebut. Lalu di bawahnya yang outputnya itu 0,16 ya 0,164. Itu sih, jadi simpelnya itu kita tuh memiliki 5% peluang masuk ke dalam kelas 0 dan 90% peluang masuk ke dalam kelas 1. 5% itu masuk ke dalam kelas nomor 2. Seperti itu. Lalu untuk logistik ini kurang lebih sama ya. Ini logistik ini regresi ini kurang lebih sama. Nah, lalu yang terakhir atau box plotnya. Box plot ini tuh jadi kita analisis dulu untuk box plotnya. Jadi kalian jika melihat garis jika melihat garis orange itu,
Nah, itu namanya mediannya atau nilai tengahnya. Lalu segitiganya itu sebagai rata-ratanya. Lalu kotak itu sebagai rentang kuartil 1 ke kuartil 3. Nah, garisnya itu atau disebut whiskers itu jangkauan data di luar IGR. Lingkaran kosongnya itu, nah yang ini, nah lingkaran kosong itu sebagai outlier-nya. Nah, kita sekarang kita coba untuk observasi. Di sana kan terdapat di 0,001. Nah, ini menunjukkan sebaran yang lebar dengan median dan min rendah, tidak stabil dan performanya buruk. Ini itu performanya buruk. Lalu di 0,000 ini itu menunjukkan distribusi ketat dengan median dan min tinggi, stabil dan bagus. Di 0,010 itu performa sedang namun memiliki satu outlier. Ini ada outlier. Jadi di 0 yang data 0,0 ini sampai di 0,100 ya, 0,100 sama 0,1000 sama ini. Nah, itu menunjukkan kalau distribusinya itu ketat dengan median dan min yang tinggi, atau artinya dia itu stabil dan bagus. Kesimpulannya, nilai parameter terbaik secara konsisten adalah di 0,0000, di 0,0100, 0,1000 dan di 1,0000 atau yang ini. Karena kenapa itu hitungannya parameter yang terbaik? Karena mereka itu memiliki rata-rata tinggi dan sebaran yang sempit. Nah, bisa dibilang kalau yang tidak stabil dan performanya jelek itu yang 0, ini ya Bu ya. Nah, jadi kalau nilai yang ini tuh sebaiknya dihindari karena performanya begitu jelek. Mungkin cukup segitu dari analisis singkat saya. Maaf jika ada kurang atau lebihnya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.